Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada pedagang elektronik. Kondisi harga dolar yang terus menguat membuat sektor penjualan elektronik mengalami penurunan daya beli. Di pusat perbelanjaan elektronik terbesar di Jakarta, Harko Mangga 2 terlihat penurunan daya beli masyarakat. Barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, kamera hingga laptop harganya melonjak karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Banyak juga toko elektronik yang terpaksa tutup karena sepi pembeli. Para pedagang mengeluhkan bahwa hampir seminggu ini tidak dapat menjual barang dagangannya karena kondisi kenaikan harga yang tidak bisa ditahan. Tak hanya untuk membeli barang, pembeli juga harus mengeluarkan kocek dalam untuk membeli spare part atau suku cadang pengganti. Semenjak dolar 16.000 jatuh daya beli masyarakat nggak ada, iya kan? Sama itu kan barang kosong juga, karena kan sekarang harus bikin di Indonesia. Gitu. Menurun jauh, hampir 70%, 80% malah. Kalau di rupiah, karena kayak gini aja kan nol ya, udah pada tahun sudah masuk sama sekali. Dari pagi. Ya pemerintah ya pikirkan kita lah ya para pedagang, ya kan, biar roda ekonomi tetap berjalan. Dolar turunkan itu, biar ada daya beli masyarakat naik lagi, ada duit lah mereka itu. Ngasih pekerjaan lah, intinya kasih mereka kerjaan. Lalu bagaimana pantauan harga barang elektronik di Glodok, Jakarta Barat? Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Junaidi Saputra. Selamat siang. Tifal, apa benar harga elektronik di Jakarta saat ini terdampak melemahnya rupiah? Lalu bagaimana daya beli konsumen? Sudah ada dampak yang terasa. Setidaknya saya sudah bertemu dengan beberapa atau sebagian kecil pedagang alat-alat elektronik, khususnya alat-alat rumah tangga di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dan dalam beberapa kesempatan mereka bercerita kepada saya ada sejumlah alat elektronik yang harganya sudah mulai ada penyesuaian alias ada peningkatan. Ini salah satu toko yang saya temui di kawasan Glodok menjual beberapa alat rumah tangga mulai dari mesin cuci, pendingin ruangan, sampai juga kulkas. Nah, ada beberapa item produk yang sudah mulai ada penyesuaian harga di sini dan Mbak Agnes akan bercerita lebih banyak di sini dan berkenan untuk berbagi dengan saya di kesempatan siang hari ini. Tadi kita sebelum laporan langsung ini sempat berbagi cerita ya Mbak ya, sudah mulai ada beberapa produk yang naik harganya. Apa-apa saja itemnya itu Mbak? Yang paling ini sih sebenarnya kulkas ya. Untuk kulkas itu memang sudah ada kenaikan seperti yang mungkin yang dari harganya 1,7 bisa jadi sekitar 2 jutaan gitu. Dan itu rata-rata berarti paling tinggi naik berapa persen atau berapa ratus ribu? Sekitar 200 sampai 300 ribu. Oke. Tergantung merek, tergantung ukuran juga. Jadi ya nggak semua ukuran itu naiknya sama, tapi ada untuk yang paling kecil aja bisa naik sekitar 200 ribuan. Oke, itu untuk kulkas. Kalau AC, pembersih ruangan, pengisap debu, dan mesin cuci ini ada ngaruh juga nggak? Ada. Berapa rata-ratanya? Bisa naik sekitar 150 atau 200. Dan itu baru terjadi sekarang karena kan tren pelemahannya kan lagi intens beberapa hari ke belakang, atau jangan-jangan sebelum-sebelumnya juga mulai ada kenaikan juga Mbak? Sebelum ada, cuman nggak terlalu parah kayak yang sekarang-sekarang ini terjadi ya. Yang sekarang-sekarang ini yang mungkin karena dolar naik juga, mungkin itu ada pengaruhnya. Kalau yang kemarin-kemarin sih cuman imbas dari COVID, itu aja sih. Jadi tapi juga naiknya nggak yang hampir berapa bulan dia harga naik, enggak. Untuk dolar ini kemarin sudah terjadi kenaikan di awal bulan Mei dan akan terjadi lagi kenaikan di awal bulan Juni. Oh, itu kenaikan bulan Juni kemungkinan berapa persen dan untuk produk apa Mbak? Jenis apa? Untuk berapa persennya kita masih belum tahu karena belum ada info juga dari pabrik. Untuk itemnya biasanya sih di kulkas, mesin cuci, sama AC. Oke. Dan saya lihat dari 2 jam yang lalu kita ketemu sampai sekarang belum ada pembeli ya Mbak. Ini memang trennya lagi begini karena kebetulan masalah tren pelemahan rupiah atau emang udah lama atau gimana sih Mbak? Untuk di daerah Glodok itu terjadi dari tahun 2022.
Dari Oh, era setelah COVID. Ya, setelah COVID itu memang kita jarang ada pengunjung, jadinya biasanya kita bermodalkan database yang lama jika mungkin pelanggan lama atau biasanya si by phone atau gitu-gitu aja sih. Kalau untuk kita ada pengunjung datang itu jarang di Glodok. Bahkan saya lihat tadi ada satu pengunjung yang sebatas cari produk doang, kalau nggak ada ya udah aja cabut begitu ya? Iya, betul. Dan rata-rata mereka cuma mau lihat barang. Datang ke toko mereka mau lihat barang, mereka udah ada saya mau cari kulkas tipenya ini, mereka sudah ada tipe dan mereka tanya barang, terus lihat barangnya kayak gimana, tanya harganya berapa, dan mereka selalu bandingkan ke toko online. Biasanya sih seperti itu. Oh, oke. Sehingga menurut Mbak, kondisi yang ada sekarang menguatnya dolar betul-betul terpengaruh terhadap penjualan Mbak selama ini, bahkan setelah COVID sampai detik ini pun juga masih kerasa efeknya? Ya, masih kerasa dan belum ada perubahan sih sama sekali, malah istilahnya banyak keluhan dari customer kenapa harga naik, itu sih sebenarnya. Ngaruh ke omset jelas ya? Jelas. Berapa persen ngaruhnya? Wah, kalau berapa persennya bisa sekitar 20-30% ada. Oke. Mbak, terima kasih ya sudah mau berbagi cerita bersama saya kali ini. Kira-kira gambarannya untuk pedagang lain juga demikian, ada efeknya terhadap nilai jual, harga makin naik, tapi jumlah pembeli antara berkurang bahkan tidak ada, Ihsan. Baik, terima kasih Tifal Solesa, informasi langsungnya dari Glodok, Jakarta Barat. Tifal Solesa dan Junaidi Saputra langsung dari Glodok. Terima kasih kawan-kawan.